Terima kasih untuk admin Intip Kuliah sudah diizinkan untuk bergabung. Perkenalkan, nama saya Lia Izzatun Nafsi, bisa dipanggil Lia. Saya dari semester 7 di IAIN Tulungagung, jurusan Perbankan Syariah. Oke, berarti bisa dipanggilnya, aku panggilnya apa? Kak Lia aja. Ya, Oke, oke Kak, sebelum kita lanjut, aku mau infoin untuk teman-teman semua. Silahkan, boleh banget untuk follow Instagram kita @intipkuliah karena di sana ada informasi mengenai jurusan dan juga live setiap harinya. Dan selain itu jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel kita Intip Kuliah karena di sana ada video dari ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan mengenai pengalaman kuliahnya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja gitu ya untuk membahas tentang jurusan Perbankan Syariah di IAIN Tulungagung bersama dengan Kak Lia ya, Kak. Nah, Kak, untuk jurusan Perbankan Syariah itu sendiri secara garis besar itu kayak gimana sih, Kak? Boleh Kak dijelasin ke kita semua? jurusan Perbankan Syariah, seperti namanya kan kita membahas seluk-beluk tentang perbankan. Perbankan Syariah itu tentu saja berbeda ya dengan bank konvensional. Bedanya di mana sih yang kita pelajari itu kayak produk-produknya harus halal, terus tidak boleh ada unsur maisir, boror, dan riba. Terus beda juga di akad-akadnya. Di setiap transaksi bank syariah itu pasti ada akadnya. Contohnya misal di tabungan, ada akad wadiah sama akad mudorobah. Terus di pembiayaan, pembiayaan itu kita juga harus tahu nih pembiayaan ini untuk apa. Kayak misalnya untuk usaha atau untuk konsumtif. Soalnya akadnya juga berbeda. Akadnya berbeda pasti pelaksanaannya juga berbeda. Kita bahas juga tentang analisis pembiayaan. Kayak apa sih usaha yang bisa untuk diberikan pembiayaan, yang kayak gimana sih? Terus juga kalau ada pembiayaan yang macet, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Terus juga ada pemasaran produk bareng syariah juga. Terus dari selain di operasional kita juga belajar tentang sisi hukum, kayak hukum jaminan juga tindak pidana perdata. Di bank syariah pasti ada hitung-hitungan ya, sudah pasti itu akuntansi syariah, soalnya kan akad-akadnya banyak, jadi harus dibukukan masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang di bank itu harus cantik doang, harus ganteng, enggak dong. Soalnya banyak juga yang harus dipelajari. Ingat, rapi itu harus, soalnya itu tuh masuk etika dari perbankan yang harus ditaati. Seperti itu, Kak. Oke, jadi itu dia berarti secara garis besar perbankan syariah itu mempelajari mengenai perbankan tapi memang yang secara halal gitu ya Kak. Jadi Iya. berdasarkan hukum-hukum Islam gitu ya. Terkait mungkin mekanismenya, teknisnya gitu ya. Seperti itu ya Kak. Dan tadi mungkin banyak banget kayak stereotype kalau misalnya mau kerja di bank tuh harus cantik, harus ganteng, tapi bukan itu gitu ya Kak. Kalau misalnya mungkin tadi udah dijelasin rapi gitu ya, rapi itu harus, tapi tetap aja ya karena di dalamnya juga perlu skill gitu ya untuk kayak misalnya perhitungan dan sebagainya gitu ya, pastinya itu sangat dibutuhkan juga gitu ya Kak. Oke, nah Kak, mungkin ini agak sedikit lihat ke dulu gitu ya ketika awal kali masuk gitu. Apa sih Kak alasan kakaknya sampai akhirnya itu memilih jurusan perbankan syariah gitu Kak? Jadi boleh diceritain mungkin dulu pengalaman itu seperti apa? Pertama kan aku tertarik dengan akuntansi di SMA aku dulu. Terus kalau kita ke bank itu kayaknya kalau lihat kakak-kakaknya itu kok rapi, kok keren gitu. Terus kayak tertarik gitu. Terus juga karena ini novelnya Terelie yang judulnya Negeri Para Berdebah itu kayak menarik gitu di sisi perbankan itu. Jadi aku memutuskan oke, aku bakal jadi bankir gitu. Ya, Oke, berarti akhirnya dulunya ya masuk. masuklah ke sini gitu ya ke jurusan perbankan syariah gitu ya Kak. Jadi dulunya karena tertarik gitu ya sama penampilan-penampilan para pekerja di bank gitu ya Kak. Tapi gimana nih Kak sekarang? Merasa nyaman sesuai dengan ya mungkin ini nih passion yang aku cari atau ini ilmu yang aku ingin pelajari gitu Kak. Kalau sampai sekarang sih alhamdulillah nyaman ya. Mungkin awal-awal tuh masih Alhamdulillah. bingung, tapi kalau sudah di semester ini kayaknya oh, oke, ini berarti inilah passionku gitu kayak oke, udah paham lah. Mhm.
Oke, alhamdulillah ya. Berarti sesuai gitu ya Kak. Berarti merasa nyaman dengan jurusan kakaknya yang sudah dipilih gitu ya. Oke, nah Kak, untuk mata kuliah sendiri dan juga mungkin tugas-tugas, ada nggak sih Kak yang khas gitu? Boleh Kak disebutkan? Kalau mata kuliah khas itu ada yang pertama itu kayak ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini di semester 1 sampai 4 pasti ada. Soalnya kan kalau kita bahas perbankan syariah pasti harus tahu dasarnya dulu, harus tahu kajian-kajiannya kayak ayatnya, hadisnya. Terus tentu saja operasional bank syariah ini pasti ada di setiap semester 1 sampai semester 6. Terus juga hitung-hitungan akuntansi itu 1 sampai 6 itu pasti ada. Kayak akuntansi pengantar akuntansi 1, akuntansi syariah, akuntansi lanjutan, akuntansi manajemen itu pasti ada. Kalau untuk tugas-tugasnya palingan kayak praktek-praktek di IAIN Tulungagung itu kan punya mini bank sendiri. Jadi kalau setiap praktek itu paling kita disuruh jadi customer service, teller, disuruh melakukan kegiatan di bank gitulah. Terus selain itu kayak wawancara gitu, wawancara dengan pegawai-pegawai bank. Terus kalau semester 7 pasti nanti ada PPL. Kalau aku kemarin PPL-nya nggak bisa soalnya ada COVID ini kan. Oh iya. Jadi Iya betul. PPL-nya di rumah. Kalau biasanya itu PPL-nya di koperasi syariah atau di perbankan syariah. Oke, berarti itu dia ya Kak untuk mata kuliah atau mungkin tugas-tugas yang khas gitu ya yang tadi disebutin sama kakaknya. Yang tadi tentang kayak hitung-hitungan juga gitu ya untuk mata kuliahnya. Terus mungkin tadi sempat PPL gitu ya Kak. Nah, tapi mungkin karena sekarang pandemi jadinya di rumah gitu ya Kak. Iya. Nah, itu gimana Kak rasanya? Mungkin agak berbeda ya baru tahun ini mungkin ya Kak untuk secara online gitu. Iya, yang pastinya bingung sekali tentu saja, tapi alhamdulillah dengan arahan yang baik dari fakultas juga, jadi bisalah dilewati dengan baik. Alhamdulillah, tidak mengurangi tujuannya, tidak mengurangi esensinya lah ya Kak, insya Allah gitu ya, karena sekarang lagi masa-masanya kayak gini juga gitu ya. Oke Kak, nah untuk di jurusan kakaknya sendiri, ada nggak sih kayak misalnya tuh konsentrasi ataupun kelompok keahlian gitu Kak? Kalau konsentrasi sebenarnya nggak ada, tapi mata kuliah pilihan ada. Mata kuliah pilihan ini di luar jalur perbankan syariah. Misalnya kayak aku dulu di semester 6, aku pilih analisis mikroekonomi menengah sama manajemen keuangan. Oke, nah itu bisa diambilnya berarti pada saat semester 6 gitu ya Kak? Semester 6, iya. Pilihannya ada apa aja Kak? Mungkin dari selain yang tadi kakaknya pilih. Waktu itu ada gadai, terus ada itu sama kayaknya 3 deh. 3 ya, perbedaannya mungkin dari setiap mata kuliah pilihannya yang kakak tahu atau mungkin dari pengalaman kakaknya yang kemarin sudah dikontrak seperti apa? Manajemen keuangan ya tentu saja hitung-hitungan ya. Kalau gadai itu biasanya kayak operasionalnya di gadai itu kayak gimana kalau mau menggadaikan sesuatu tapi ya yang syariah ya, yang maksudnya yang barang-barangnya harus halal itu. Ya, berarti itu dia perbedaannya ya Kak. Mungkin kalau gadai itu bagaimana di sistem pergadaian tapi memang yang mengikuti syariah gitu ya Kak, yang mengikuti aturan Islam seperti itu ya. Oke, nah Kak, untuk jalur masuknya sendiri nih, ini ada berapa jalur masuk dan seperti apa aja sih Kak tahapan-tahapan untuk bisa masuk di jurusan ini Kakak? Sebenarnya ada 3, ada SPAN PTKIN, ada UMPTKIN, sama SPMB IAIN Tulungagung. SPAN PTKIN sudah dibuka ya teman-teman, bisa langsung ke Instagramnya IAIN Tulungagung. Sedangkan UMPTKN itu tes masuk yang diikuti serentak oleh seluruh kampus yang berbasis Islam. Jurusan perbankan syariah sendiri kemarin nggak buka SPMB, soalnya di SPAN PTKN sama UMPTKN sudah penuh. Jadi kalau teman-teman mau daftar, saranku daftar yang ambil SPAN atau yang UMPTKN.
Oke, berarti nanti bisa langsung dicek ya untuk informasi lebih lanjutnya di Instagramnya gitu ya Kak, di IAIN Tulungagungnya. Nah, kalau dulu Kak, kakaknya sendiri masuk lewat jalur apa dan kayak gimana aja sih Kak mungkin pengalaman ketika dulu pertama masuk gitu Kak, pendaftaran? Kalau aku dulu lewat jalurnya UMPTKN, itu waktu itu kayak tes gitu, tapi tesnya itu tes yang kayak Islam gitu, ada yang akidah akhlak juga, Al-Quran hadis, terus ada bahasa Arab juga. Kita ada soal terus diselesaikan itu ya kayak, tapi soal-soal berbasis Islam. Oke, berarti itu dia mungkin cerita dari kakaknya waktu itu ketika mendaftar gitu ya Kak. Oke, nah tapi ada kayak misalnya menyertakan untuk sertifikat seperti itu nggak Kak? Kalau sertifikat mungkin disimpan PTKIN ya, yang jurusan yang pakai rapot Kak, yang pakai prestasi. Oh, yang pakai prestasi ya. Oke, berarti yang tes nggak tidak apa maksudnya lewat tes aja gitu ya Kak? Oke. Nah, kakaknya kan tadi sekarang tuh lagi di semester 7 ya, Kak? Iya. Semester Iya. 8 ini. Nah, boleh Oh, sekarang semester 8. Oke, Kak. Boleh Kak dikasih tips-tipsnya mungkin untuk teman-teman yang baru masuk gitu ya, mahasiswa baru gitu yang baru masuk di jurusan kakaknya. Boleh Kak dikasih tips-tipsnya? Semester awal itu menurutku masih bisa dilewati dengan baik ya. Soalnya semester awal itu masih pengenalan kayak dasar-dasar ekonomi Islam, terus pengantar akuntansi satu. Kayak kalau teman-teman mau membaca, terus mau buka-buka lagi catatannya yang di SMA dulu, insya Allah semester awal itu insya Allah bisa dilewati dengan baik. Oke, berarti itu dia ya Kak tipsnya. Berarti dipelajari lebih mendalam gitu ya terkait tentang jurusannya seperti itu ya Kak. Jadi dimaksimalkan waktunya ketika saat-saat dulu semester-semester awal gitu ya Kak. Oke, nah Kak untuk prospek kerja sendiri dan juga alumni itu biasanya tuh pada kerjanya di mana sih Kak setelah nanti tuh lulus dari jurusan perbankan syariah ini? Kalau alumni banyak yang kerja tentu saja di bank syariah ya, tentu saja. Terus ada juga yang di akademisi perbankan syariah kayak jadi dosen seperti itu. Terus ada juga yang jadi kayak kerja di keuangan syariah, terus kerja di koperasi syariah. Oke, berarti itu dia untuk prospek kerjanya ya yang memang berbasis syariah itu pasti bisa dimasukin gitu ya oleh perbankan syariah mau itu koperasi syariah gitu yang tadi juga mungkin di bank-bank syariah udah tentu gitu ya Kak dan selain itu juga bisa menjadi akademisi gitu ya bisa melanjutkan pendidikan lalu nanti bisa menjadi dosen juga gitu ya Kak. Oke, nah oke udah masuk ke pertanyaan terakhir dari aku ya Kak nggak kerasa. Jadi untuk nanti mungkin Kak kalau udah lulus bentar lagi lah ya Kak, ini lulus apa sih Kak harapan dan juga mungkin rencana Kakak nanti setelah lulus gitu? Ya semoga cepat lulus ya. Harapannya ya semoga ilmu yang saya dapat itu bisa bermanfaat, bisa digunakan. Yang pengennya sih kerja di bank syariah juga. Kalau enggak paling nerusin S2. Oke, berarti itu dia ya Kak untuk rencana-rencana kakaknya untuk kedepannya. Semoga harapan dan juga rencana kakaknya bisa terrealisasikan gitu ya, baik itu yang tadi kayak maksudnya bekerja di bank gitu ya Kak, atau mungkin melanjutkan studi gitu kan. Tapi untuk melanjutkan studi sudah ada rencana gitu ya Kak, mau melanjutkan di jurusan apa? Sama kah? Kalau studi kayaknya sih ekonomi Islam. Ekonomi Islam ya Kak. Memang kakaknya bercita-cita ingin menjadi dosen juga gitu ya Kak? Atau Iya. gimana? Oh iya. Iya. Semoga tercapai ya Kak. Amin gitu ya Kak. Amin. Oke, ya mungkin itu aja ya Kak untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Semoga informasi yang udah Kakak sampaikan tadi, pengalaman tentang perkuliahannya gitu ya, itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton video kita. Amin. Amin. Oke Kak, terima kasih banyak. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan sukses terus ya Kak. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga ya. Iya, sama-sama Kak.